dipesankan dari yang paling tua. Oh, yang paling muda aja dulu. Ya, silakan. Muti dulu kali ya. Silakan. Apa ya, teman-teman? Kadang kita kan ngerasa feeling useless ya. Aku pribadi juga ngerasa feeling useless gitu. Cuman di tengah-tengah ke-uselessan itu gitu ya, aku sadar bahwa ya namanya perjuangan itu kan gak akan instan dan itu butuh perjuangan yang panjang banget. Kalau kita turn back itu ke sejarah juga, proses-proses islah perbaikan-perbaikan itu tuh memakan waktu yang banyak. Jadi menurut aku ya tadi balik lagi ke kita harus tetap konsisten dan terus berjuang, jangan pernah putus asa karena selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu dekat. Iya, alhamdulillah. Ini Muti, ini ilustrator daripada buku Baitul Maqdis for Dummies. Artinya yang penting itu konsisten, karena bukan ujungnya yang kita harapkan, tapi adalah prosesnya. Karena mati di atas proses lebih penting daripada mencapai ujungnya. Karena kalau mencapai ujungnya kita baru dikatakan berhasil, maka Rasulullah bisa kita katakan gagal. Tapi berani nggak kita mengatakan Rasulullah gagal? Nggak mungkin. Karena Rasulullah yang bikin plan, Rasulullah yang bikin strategic thinking, dan kemudian beliau tidak melihat Baitul Maqdis itu bebas. Yang melihat Baitul Maqdis bebas siapa? Umar. Itu kan yang cara Allah memprank orang-orang rebel. Nah mungkin di sini yang merasa rebel, yang merasa nggak ada gunanya, ketika di kelas disuruh sekolah malah gambar gitu kan ya, ataupun misalnya merasa bahwa kayaknya ya nggak ngapa-ngapain, mungkin bisa merasa berguna ketika sudah dari sini, karena Allah pasti akan memberikan tugas kita masing-masing. Dena dulu mungkin ya kali ya. Oke. Ya. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak ke teman-teman semuanya, terus juga para pemateri, terus juga Ustadz dan Alina sebagai bos kita. Ya, aku di sini ngerasa privilege banget Ustadz, karena mungkin kalau misalnya self reflect ya, kayaknya aku tuh sangat-sangat tidak pantas buat ngomongin orang dan tempat semulia ini teman-teman. Sama sekali nggak pantas. Aku tuh siapa? Kayak aku pendosa. Makanya di setiap doa-doa kita kan kita minta ditutupi aibnya ya, termasuk sebelum kita manggung tuh kita banyak minta ditutupi aib-aibnya, karena kita tuh sebenarnya sama aja teman-teman. Kita juga berdosa, kita juga nggak pantas sekali merasa ada di sini gitu. Cuman ada satu hal yang menjadi pertanyaanku, kalau misalnya Rasulullah melihat semua privilege yang udah ada di aku ini nggak diapa-apain, nggak berbuah apa-apa, terlebih kita sudah dihadapkan dengan genosida yang begitu lama ya Ustaz. Kira-kira Rasulullah menganggap aku sebagai umatnya nggak ya? Pantas nggak ya aku tuh jadi umatnya Rasulullah, yang dimana Rasul itu bahkan salah satu permintaan terakhirnya sebelum beliau wafat itu ngeberangkatin pasukan untuk bebasin Baitul Maqdis gitu. Jadi kayak aku pengen dianggap umatnya Rasul aja sih gitu. Dan semoga kita semua yang sama-sama ngerasa nggak pantas ini, sama-sama ngerasa rendah ini bisa tetap berjalan, karena tentu saja Allah itu nunjukin genosida di zaman kita sekarang ini, zamannya Gen Z ya buat kita sekarang ya, itu tuh kayaknya bukan tanpa maksud gitu. There must be something, bakal ada sesuatu yang memang sudah ditakdirkan buat kita dan itu yang terbaik buat kita gitu. Jadi all we have to do is just do our best. Kayak kata Ustaz tadi, mau ujungnya seperti apa itu biarlah jadi urusannya Allah, tapi kita sekarang di sini tuh ngapain? Karena kita sama teman-teman kayak Rasulullah, kita berada di masa di mana Baitul Maqdis belum merdeka. Jadi kita bisa banget mentor Rasulullah insyaallah. Semoga kita bisa jadi bagian dari perjuangan Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Mengingat ada beberapa obrolan kita, aku pernah ngobrol sama Habib bin Anis. Kemudian kita juga bilang kita khawatir banget di zaman sekarang bahwasanya kita kayak fail jadi umatnya Rasulullah. Kita kayak merasa Rasul mungkin gak ya ngambil kita jadi umatnya. Tapi kemudian beliau ngasih kita sebuah hiburan. Beliau bilang gini, sama orang yang menghina Rasul saja, Rasul mendoakan mereka untuk bisa masuk Islam, untuk bisa menjadi penguat daripada Islam. Setidaknya kita bukan orang yang benci beliau. Setidaknya kita bukan orang yang mengejek apa yang beliau sampaikan. Nah mudah-mudahan itu bisa jadi bagian juga daripada mudah-mudahan ya, kita nggak tahu Rasul ngakuin kita atau enggak, tapi mudah-mudahan menjadi bagian daripada kesempatan kita untuk bisa lebih dicintai oleh Rasulullah. Mungkin dokter ya mungkin. Oke. Gak punya mic ya? Masih nempel kan? Ya. Jadi pertama-tama aku mau ngambil amplopnya dulu ya. Oh iya. Tadi ada ini sih, ada tungku ya. Oke, Panji. memang amplop ini ditaruh di sini karena
pesan sih buat teman-teman. Mungkin amplop dan isinya ini nggak seberapa, tapi semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita. Kalau kita bisa ketemu dan kita bisa pakai ini kapan aja. Dan kalau tadi Dena Haura gitu ya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, gitu ya. Ustaz Felix, Umaila, Dena Haura, dan Mutia Markis. Mereka aja insecure gitu. Apalagi aku. Influencer bukan, penulis bukan. Tapi dokter kan? Iya juga sih. Tapi bisa suntik mati orang. Bisa. Kalau menolak, mendukung kenyataan ini suntik mati aja. Ini kita jadi stand up comedy nih kayaknya. Itu banyak dokter juga yang mana aku tahu kalau hidup kita itu juga nggak mudah. Aku tahu itu. Tapi bukan berarti ini harus dibekukan. Kita bisa kok jadi membela Baitul Maqdis, tapi juga menjalankan peran kita. Jadi terima kasih sudah berkenan hadirkan saya di sini. Yang mungkin bukan siapa-siapa. Terima kasih Ustaz Felix. Terima kasih Bu Bos. Buka dulu Bu Bos. Ya, kalau tadi Diana bilang ya Gen Z itu kan mood gitu ya, saya akan lengkap gitu ya. Jadi kita milenial gitu ya, gitu. Jadi semoga ini Gen Z dan milenial tidak kehilangan semuanya. Amin. Dia sangat bangga ya, walaupun tadi sangat luar biasa materinya ya. Dan selalu mengingatkan kita bahwa saya tadi ada banyak hal menjadi amanah kita, tapi ya insya Allah jangan minta dikurangi amanahnya, minta Allah kuatkan kita untuk bisa nanggung amanah seberat apapun di dalam umat ini. Last but not least, ini ada Ummu Alila yang juga pengen memberikan pesan-pesan kenapa ngadain acara ini gitu, gimana ceritanya atau apa seperti apa sih? Nah jadi ngejawab. Iya, ada yang menikah. Gini gitu ya. Iya. Nanti jomblo stres. Mungkin mau ini kali ya, Iya. ceritain program kita. Program, Ya, oke. insya Allah selesai pagi ini. Tadi kayaknya dapat pinter-pinter ya materi Baitul Maqdis. Insya Allah senang banget yang pasti. Tapi berharap nanti nggak selesai di acara ini aja, Abi. Tentu. Nanti akan ada kelas taki yang ini teman-teman juga udah sering lihat ya. Nanti yang menyampaikan juga ini ya. Iya, bukan mereka berdua. Kalau gue tinggal nyuruh gitu. Iya. Iya bos. Abi juga tinggal disuruh kan. Jadi nanti insya Allah akan ada pendaftaran buat teman-teman sebagaimana tadi dari materi, masya Allah. Siapa yang nangis tadi coba? Semuanya. Semuanya ya, Semuanya. gitu kan ya. Aku udah berkali-kali ikut juga tetap nangis gitu ya. Jadi memang di sini kembali untuk aku juga secara pribadi sebenarnya untuk ingetin lagi. Jadi kalau yang event seperti ini sebenarnya bukan hanya untuk teman-teman tapi juga untuk aku sendiri secara pribadi untuk terus men-charger dan semangat terus gitu. Makanya nanti akan ada pendaftaran untuk kelas taki dan itu nanti akan meneruskan materi-materi yang tadi sampai belum selesai. Dan yang pasti dari kelas taki itu kita akan bikin program-program terus yang terus akan mengkoneksikan kita dengan Baitul Maqdis. Jadi aku sarankan untuk pada ikut semua dan bersama-sama kita terus untuk bersinergi dalam perjuangan Baitul Maqdis. Terima kasih untuk kedatangannya. Ya, Insyaallah. alhamdulillah. Panitia udah disiapin ini belum ya? QR code-nya ya kali ya? Ada nggak QR code-nya untuk di scan ya?